Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Febriansyah dari Prodi Teknik Industri, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer. Dan BEM saya adalah 632360003. Saya akan mereview buku berjudul Manajemen Industri dan Teknik yang ditulis oleh Paweneri Irma Wirantina dan Dwi Listiawati. Diterbitkan PT Renjune Sapta Konsultan, anggota IKAPI Banten, tahun 2022. Pengertian manajemen: ketika hendak memahami sesuatu penting untuk selalu memulainya dari pengertian atau kajian. Pemahaman soal hal ini akan jadi fondasi dalam memahami berbagai hal turunan dalam suatu topik, termasuk saat kita mau mendalami perihal manajemen. Banyak ahli yang mencoba memberikan definisi soal topik ini. Kita akan kutipkan beberapa pengertian manajemen menurut para ahli dari berbagai penjuru dunia. Salah satunya ada Henry Fayol. Menurut Henry Fayol, menyebut bahwa manajemen adalah kegiatan meramalkan, merencanakan, mengatur, memerintahkan, dan mengordinasikan serta mengendalikan aktivitas orang lain. Sementara itu, F.W. Taylor memberikan pengertian yang lebih simpel. Menurutnya, manajemen merupakan seni untuk mengetahui apa yang harus dilakukan dan melihat bahwa hal itu dilakukan dengan cara yang paling baik. Buku ini berjumlah 12 bab. Di bab pertama ada pengertian dan lingkup kajian. Ada pengertian manajemen. Pada dasarnya manajemen adalah proses untuk mencapai tujuan organisasi melalui perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian. Ada ruang lingkup manajemen industri, meliputi berbagai aktivitas yang memastikan operasi industri berjalan efektif dan efisien. Dan ada jalur interaksi 4K untuk pengambilan keputusan, menguraikan metode yang digunakan untuk mengambilkan keputusan dengan mempertimbangkan kontekstual kolektif, kontingensi, dan kompensasi. Di bab kedua ada tingkatan dan fungsi manajemen. Berisi di bab 2 ada tingkatan manajemen vertikal dan horizontal dan fungsi manajemen. Di bab ketiga ada budaya dan lingkungan industri, berisi pengertian budaya dan lingkungan industri, ketidakpastian lingkungan. Di bab keempat ada konsep perencanaan, pengertian dan jenis perencanaan, efektivitas perencanaan. Terus di bab kelima ada konsep pengorganisasian, ada pengertian dan konsep pengorganisasian, proses mengatur sumber daya dan aktivitas untuk mencapai tujuan organisasi. Ada aspek pengorganisasian meliputi struktur organisasi, pembagian kerja, koordinasi, dan alur komunikasi. Di bab ke-6 ada wewenang dan delegasi. Pengertian wewenang dan delegasi: wewenang adalah hak untuk membuat keputusan, sedangkan delegasi adalah proses pengalihan wewenang kepada pihak lain. Ada hubungan wewenang dan tanggung jawab, keterkaitan yang memastikan tugas dilaksanakan sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi adalah pemusatan wewenang pada satu titik, sedangkan desentralisasi adalah penyebaran wewenang ke berbagai tingkatan. Di bab 7 ada mengelola perubahan, berisi pengertian perubahan, resistensi pada perubahan, dan pengembangan organisasi. Di bab ke-8 ada kepemimpinan, ada pengertian dan teori kepemimpinan dan model kepemimpinan. Di bab ke-9 ada komunikasi, yang berisi pengertian dan model komunikasi, tipe jaringan dan saluran komunikasi, dan hambatan peningkatan efektivitas komunikasi. Di bab ke-10 ada manajemen konflik, yaitu pengertian konflik, kompetisi, dan kerjasama, dan tipe dan sumber konflik. Di bab ke-11 ada konsep pengendalian, prinsip dasar pengendalian, dan tahapan singkat pengendalian, dan juga jenis pengendalian. Di bab ke-12 ada pemimpin dan pengelola. Perbedaan antara pemimpin dan pengelola: pemimpin berfokus pada visi dan inspirasi, sementara pengelola berfokus pada implementasi dan efisiensi. Menurut saya buku ini sangat cocok untuk teman-teman yang ingin tahu apa itu manajemen dan teknik. Dan apabila teman-teman juga di Prodi Teknik Industri, saya sangat menyarankan untuk membaca isi dari buku ini, karena buku ini sangat jelas dan penjelasannya juga sangat-sangat mendetail dan mudah dipahami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.